Kalau kamu percaya bahwa Yesus yang kalian sebut sebagai Isa itu adalah Nabi, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena Yesus atau Isa itu tercatat di dalam kitab suci kalian atau Al-Quran. Sedangkan Muhammad itu tidak pernah dicatat di dalam kitab suci kami. Saya tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasul dan Nabi. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus bilang begini, Altit halon hefe menahma etmak Muhammadin bihotahasta biyallah. Akan datang setelah aku seorang laki-laki, namanya Ahmad etmak. Yesus di dalam iman kami. Kenapa? Apakah Yesus itu benar Nabi? Kami percaya dia Nabi. Apakah Yesus guru? Kami percaya dia guru. Apakah dia imam? Kami percaya dia imam juga. Tapi itu belum cukup. Kami juga percaya dia adalah Tuhan dan Allah sendiri yang nanti menjelma menjadi manusia. Dia tidak pernah jadi Tuhan, dan dia tidak pernah dia jadi anak Tuhan. Tidak pernah. Dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada. Tidak ada. Yesus tidak mau dirinya dipermalukan. Maka dia bilang, jangan pernah kau panggil aku Tuhan, Tuhan, karena engkau akan masuk neraka. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang, ini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya, tapi mereka nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Ya, dilarang itu. Bible yang mereka bawa sebenarnya adalah saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Jadi saya belajar bolak-balik dari Haifa Yerusalem, Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahdiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Nah saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Di perjalanan yang kedua saya punya misi yang sangat penting. Ada misi, bukan cuma berangkat saja, tapi ada pesan yang saya harus bawa ke sana. Pesannya adalah cari tahu tentang siapa itu Jesus Christ. Siapa itu Yesus Kristus? Apakah dia sama dengan Isa alaihissalam yang sering digembar-gemborkan oleh umat muslimin dan muslimat sebagai nabi orang Islam? Apakah sama? Apakah dua nama ini orangnya satu? Ternyata bukan cuma dua nama orangnya satu, 3 nama orangnya satu. Yang pertama adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Ini bahasa kampungnya dia, beliau alaihi salam. Yeshua HaMashiach. Lalu Yesus Kristus dalam bahasa Yunani koine. Yesus Kristus. Yesus, atau orang bule bilang Jesus Christ. Jesus itu bertiga nama tapi orangnya satu. Yang ketiga adalah Isa alaihissalam. 3 nama ternyata orangnya betul satu. Dan 3 nama yang menjadi satu ini yang memberikan informasi kepada saya tentang apa? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Sekali lagi, tidak ada cara lain di muka bumi ini. Jika engkau ingin menyatakan cintamu kepada penciptamu, selain mengikuti seorang laki-laki yang bernama Etamakah Menahma
Muhammad im, mem het mem dalet im, Muhammad im, Muhammad yang im ini artinya segala kemuliaan bagi dia. Dan ini ada di dalam pelajaran yang saya pelajari. Ketika saya berangkat ke sana, selama perjalanan mencari ilmu saya minta maaf, jangan marah sama saya. Saya tidak pernah baca buku-buku Islam karena saya gengsi. Saya harus menjaga jarak terhadap keislaman karena saya bukan seorang Islam. Saya seorang yang naik mimbar di rumah ibadah Kristen Protestan. Saya nggak mau terkontaminasi. Saya tidak mau terpengaruh dengan buku-buku bacaan Islam. Nggak mau. Saya tidak mau membuat dialog atau ngobrol dengan orang Islam. Tidak mau, nanti saya terganggu. Ya, jadi saya jaga. Semua pengetahuan saya tentang Rasulullah Muhammad SAW saya dapat dari Bible. Sekali lagi, segala sesuatu yang menggoyang hati saya sehingga saya bergerak mengambil keputusan. Bapak Ibu jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, susah jadi orang Islam. Serius. Ya. Kalau ngomongin duit susah. Ya. Kalau dilihat secara material, no, you cannot prove kita nggak bisa samain, ya, berbeda. Tapi ada satu kekayaan yang tak bisa terbayar. Ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah, karena itu inti Bible. Saya menemukan dan saya mengambil keputusan, kalau saya tidak ikut ini berarti saya gila. Kenapa? Karena saya menemukan di tempatnya dan tidak ada lagi yang lebih konkret daripada hal ini. Pernyataan dari seseorang laki-laki yang dulu saya anggap sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Namanya Yeshua HaMashiach. Sampai sekarang aku masih cinta dia. Sampai sekarang aku masih mengasihi dia. Sampai sekarang nama itu masih jadi nama yang baik di dalam hatiku. Caranya gimana? Ketika aku mencintai Rasulullah Muhammad SAW, maka aku sudah otomatis mencintai laki-laki yang namanya Yeshua HaMashiach atau Jesus Christ atau Isa alaihissalam. Ketika aku mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka nama itu sudah termasuk di dalamnya. Saya mencintai Isa lebih daripada sekedar jadi Kristen. Karena apa? Karena Isa, Jesus Christ, yang dulu saya kenal sebagai Tuhan Juru Selamat penebus dosa saya. Begitu saya ke sana dan saya belajar, kenyataannya lain. Beliau mengatakan melalui catatan yang sangat valid, catatan yang benar, yang tidak, ibaratnya kalau di Muslim bilang sahih, bukan sahih lagi, mutawatir mungkin ya, mutawatir. Itu nyata bahwa laki-laki itu, Jesus Christ itu bukan Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah seorang laki-laki Muslim. Pertama dimulai dari siapa Kristus? Kristus itu manusia yang di anointing atau anointing apa? Bahasa itu bahasa gereja, bahasa Inggris tapi menjadi bahasa dasar gereja. Anointed, laki-laki yang diurapi. Diurapi itu artinya diangkat, disahkan, dibaiat, ditahdiskan untuk menjadi seorang laki-laki yang menjadi penyampai pesan Tuhan, penyampai pesan Allah. Ya, anointed, Kristus, HaMashiach, Al-Masihu. Al-Masihu itu artinya bukan juru selamat. Sampai detik ini saudaraku yang Kristen dan Katolik itu sudah banyak yang berdialog dengan saya, dan saya cuma pegang satu saja. Ketika engkau bilang Yesus itu Kristus, itu benar, itu tidak salah. Karena artinya engkau membenarkan bahwa Yesus itu Nabi. Yang pertama isinya adalah ketika Ustadz Tony menanyakan, Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia pertama adalah, dia bukan Tuhan. Dia tidak pernah jadi Tuhan, dan dia tidak pernah dia jadi anak Tuhan. Tidak pernah. Dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Tidak pernah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Patris et Filii et Spiritus Sanctus atau Evangelicam Doctrinam Patris et Filii et Spiritus Sanctus itu tidak pernah ada. Di dalam Bible tidak pernah ada. Nah, kenapa? Karena Yesus di situ mengklaim dirinya dan lingkungan semua membenarkan kesaksian itu bahwa dia adalah seorang nabi. Dia adalah utusan
Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, atau inilah Eden itu. Hamak Eden, apa? Inilah yang benar. Eden itu apa? Bukan Lia Eden, bukan. Eden itu paradise, heaven, surga, jannah. Inilah surga itu. Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Allah yang benar satu-satunya. Jadi sebetulnya kata-kata di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani koine itu begini. Tidak ada Tuhan yang benar selain Engkau, ya Allah. A besar, L-nya 2, AH. Karena Bible dari depan sampai belakang kalau bilang nama Tuhan selalu pakai A besar, L-nya 2, AH. Dibaca Allah. Tidak ada yang benar selain Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang benar selain Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Di ayat B-nya, di ayat Yohanes pasal 17 ayat 3b-nya bilang begini. Dan aku Isa, utusanmu. Allah. Aku Isa, utusan Allah. Jadi pesan yang saya dapat pada saat Yesus masih hidup, Isa alaihissalam masih hidup, kepada para pengikutnya adalah, jika kau mau masuk surga, imani dan katakan itu, yaitu pertama adalah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ungkapkan itu di depan orang, menjadi kesaksianmu, menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Karena Rasulullah belum datang, Rasulullah Muhammad SAW belum datang. Itu masih wilayah kekuasaan beliau. Untuk lingkungan Yudea Galilea saja, Yesus mengajarkan tentang satu hal yang sangat penting buat saya, sehingga saya mengikuti dia untuk jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang namanya Muhammad SAW. Yesus mengajarkan syahadat. Kedua, Yesus mengutamakan pengajarannya, sekali lagi, menjadikan pengajaran utamanya adalah ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Yesus menjadikan inti pengajarannya itu adalah ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Contoh Markus pasal 12 ayat 29. Kita punya Bapak Arsono di belakang sana yang sudah hafal ayat ini, insya Allah, Pak Kiai. Bunyinya begini. Vayomer Yeshua HaMashiach. Vayomer, berkatalah Yesus ini, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lalu saya blok para ustadzku, para ustazahku. Saya blok kata-kata itu. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ada yang nyangkut? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ba'at Medavir de Ivrit and Medavir de Ivrit. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Maka itu kalau ngobrol sama ada orang yang dari saudara kita di saudara-saudara putra sayang itu di Kristen atau Katolik yang ngajak saya ngobrol tentang Bible, dia bilang tukang bohong, kamu gak pernah di sekolah. Saya cuma duduk lalu saya bilang, Admida very Brit. Apa? Sorry. Bukan kelasnya. Enggak, ini bukan ria, bukan. Yesus tidak mau dirinya dipermalukan. Maka itu dia bilang, jangan pernah kau mengaku Tuhan, karena engkau akan masuk neraka. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang, ini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya, tapi mereka nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Ya, dilarang itu. Bible yang mereka bawa sebenarnya adalah preambul, mukadimah, kata-kata pembuka untuk kesempurnaannya akan datang. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus bilang begini. Altit halon hefe menahma etmak Muhammadim bihotahasta biyallah. Akan datang setelah aku seorang laki-laki, namanya Ahmad, Etmak Ahmad.
Menahma yang mulia. Muhammad Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu bi khota hasta, menaikkan derajatmu bi Allah, karena dia adalah Nabi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Saya stop panggil Yesus Tuhan dan saya cari tahu tentang Rasulullah, bukan dari buku-buku Islam tapi dari Bible lagi. Ketemu lagi hifkom mematakim hekul Muhammadin zeduri vezekhi benwak Yerusalem. Di bibirnya tutur katanya manis semata-mata, segala sesuatunya indah, tak ada dusta pada bibirnya. Orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya putih, kalau kena matahari pipinya merah. Di sebelah kanannya 5.000 tentara, di sebelah kirinya 5.000 tentara, dan mereka masuk kota yang kudus. Rambutnya seperti air laut di Syam el-Sik. Syam el-Sik itu tahu? Mesir, tempat Musa menyeberang gitu. Musa alaihissalam menyeberang bersama Bani Israel. Syam el-Sik. Jadi tidak lurus, tidak juga keriting. Hadis membenarkan itu. Ya Ustaz ya, afwan. Dialah Muhammad Muhammad dengan segala kemuliaannya, dan dia adalah penguasa Yerusalem baru. Hai putri-putri Yerusalem, hifkom matakim hekul Muhammadin sedua di bezakhi benoak Yerusalem.